Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahyuni. Saya mahasiswi dari Universitas 17 Agustus, lebih tepatnya saya berada di Prodi Hubungan Internasional. Eh, Tujuan saya membuat video ini adalah tak lain demi menuntaskan tugas akhir semester saya di mata kuliah Teori Hubungan Internasional. Jadi saya di sini mendapatkan tugas untuk membuat makalah atau paper yang menangani studi kasus tentang teori yang bersangkutan dengan teori hubungan internasional. Di sini saya mengambil tema atau materi mengenai liberalisme ekonomi di ASEAN. Jadi di sini langsung saja saya jelaskan sedikit mengenai liberalisme ekonomi di ASEAN. Jadi perspektif liberalisme ini adalah salah satu dari beberapa perspektif yang berkembang dalam studi hubungan internasional. Perspektif liberalisme telah membawa dampak yang mendalam terhadap bentuk masyarakat industri modern. Kemudian juga walau sempat tersisihkan posisinya oleh perspektif realisme selama berlangsungnya Perang Dingin, varian-variannya justru semakin berkembang banyak. Berakhirnya Perang Dingin membawa momentum baru terhadap kebangkitan pengaruh perspektif liberalisme. Terus kemudian juga varian-varian perspektif liberalisme yang berkembang selama Perang Dingin tampil semakin lebih nyata, menyajikan berbagai alat untuk menjelaskan fenomena politik global, sekaligus menawarkan sejumlah preskripsi yang dibutuhkan oleh para pengambil kebijakan. Kemudian juga di era di mana globalisasi ekonomi semakin meningkat dan meluas, perspektif liberalis ini tetap menjadi salah satu perspektif dominan dalam percaturan politik global. Terus juga pergeseran perkembangan percaturan politik global yang semakin multipolar secara langsung memberi ruang yang leluasa bagi terverifikasinya berbagai proposi yang dikembangkan atas asumsi-asumsi dasar yang dikemukakan para pengusung perspektif liberalisme itu sendiri. Kemudian juga di sini dijelaskan bahwa liberalisasi ekonomi harus segera mendapatkan perhatian yang serius dan segera ditindaklanjuti dikarenakan dampaknya yang signifikan mempengaruhi stabilitas ekonomi maupun politik negara-negara di ASEAN. Meskipun dalam beberapa aspek menuai keberhasilan, namun tidak sedikit aspek lainnya dapat dikatakan mengkhawatirkan. Bentuk tindak lanjutnya dengan mendefinisikan peran kembali pemerintah terhadap warga negaranya dan mengkonsolidasikan kembali tujuan ekonomi yang ingin dicapai liberalisme. Oke, jadi di sini dijelaskan juga bahwa liberalisme ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi namun gagal mencapai kesejahteraan karena pemerintah kolonial gagal untuk memahami apa itu makna kesejahteraan dari sudut pandang masyarakat itu sendiri. Kemudian sebagai hasilnya di periode akhir kolonial, jarak relasi antara negara dengan masyarakatnya semakin lebar. Praktek liberalisasi oleh masing-masing negara itu sendiri bahkan anggota ASEAN melalui MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan salah satu bentuk liberalisasi, yaitu dalam hal akses bebas bagi tenaga kerja untuk bekerja di negara anggota ASEAN yang lain. Kemudian kerjasama yang dilakukan antara anggota ASEAN juga berpengaruh nih terhadap berbagai aspek lain, misalnya dalam hal pembangunan, terus masing-masing negara anggota ASEAN. Kemudian 4 pilar penting yang menjadi dasar pembentukan MEA juga selama ini selalu dikaitkan dengan kemandirian negara anggota ASEAN agar tidak lagi bergantung pada negara maju atau negara kaya. Terus melalui MEA, seluruh negara anggota ASEAN ini juga diharapkan mampu menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang mampu bersaing dengan negara kaya atau negara maju yang tadinya menjadi sumber investasi negara anggota ASEAN.
Dalam hal pertahanan keamanan, ASEAN kini tidak lagi berkutat pada isu penguatan pertahanan di masing-masing negara, karena adanya ancaman dari negara anggota ASEAN yang lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya kerjasama yang dibentuk dalam MEA, maka isu persaingan antara negara anggota lebih baik dirangkum dalam agenda untuk mencapai kerjasama dalam perekonomian itu sendiri. Baik, hanya segitu yang dapat saya sampaikan mengenai liberalisme ekonomi di ASEAN. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih oleh dosen penghimpu saya di mata kuliah Teori Hubungan Internasional. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.